Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya BN dalam kajian politik ekonomi. Viral hari ini tentang subsidi mobil motor listrik. Sejak Anies Rashid Baswedan mengkritisi kebijakan tentang subsidi ini, para buzzer seperti cacing kepanasan membela para penguasa yang merangkap sebagai para pengusaha mobil listrik itu. Biasalah para pengusaha ini menyewa buzzer untuk menghantam habis siapa yang membuat onar menurut mereka. Mereka yang membuat onar sebenarnya. Kenapa begitu? Subsidi itu adalah sesuatu tindakan hukum ekonomi untuk rakyat agar rakyat tidak diberati dengan sebuah kebijakan dalam sistem ekonomi. Misal listrik jangan terlalu berat disubsidi, BBM disubsidi, apalagi disubsidi. Lah sekarang listrik, mobil listrik, motor listrik, menurut analisis Faisal Basri, ekonom beken ini, para penguasanya adalah pengusaha. Lihat, Muldoko KSP adalah ketua asosiasi pengusaha mobil motor listrik. Wah, Luhut punya perusahaan motor listrik. Gile mak, gak boleh ini terjadi. Pengusaha, ya, penerima kebijakan, yang membuat aturan adalah para penguasa itu. Masa penguasa merangkap jadi pengusaha? Ya jelaslah mereka bikin aturan untuk dirinya sendiri, bikin duit masuk ke kantongnya diri sendiri. Itu menurut analisis Faisal Basri. Ya, saya tidak menyatakan ini zalim, tapi ini salah berat. Berapa triliun itu subsidi? Mestinya rakyat mau beli mobil listrik berat 300 juta, 400 juta disubsidi oleh pemerintah 50 juta, 100 juta sehingga tidak terlalu berat. Jangan produsennya yang dikasih, bro. Gile bener mak. Ini akibat apa ya? Mungkin masih menurut analisis Faisal Basri, mungkin karena presidennya yang enak saja diatur-atur oleh para pengusaha, merangkap penguasa yang nggak puas-puasnya dengan berbagai kemudahan yang mereka miliki. Udah banyak perusahaannya, nikel, batu bara, emas, segala macam. Nggak malu-malu lagi sekarang masuk ke sektor industri mobil motor listrik. Mereka impor, nggak usah capek-capek bikin perusahaan, impor saja. Mobil datang, dijual dengan harga tinggi, disubsidi. Dan benar nih, mudah-mudahan cepat berganti rezim ini, agar rezim yang akan datang segera menyeret mereka. Ketika mereka tidak menjadi penguasa, akan terjadi banyak para penguasa sekarang yang akan diseret ke meja hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang tidak benar, tidak pro rakyat. Kita makin susah dibuatnya, bukan membuat sejahtera rakyat Indonesia. Tujuan negara adalah membuat kesejahteraan bagi rakyatnya, tapi menyusahkan rakyat. Subsidi untuk rakyat dinikmati oleh para produsen yang merangkap sebagai pengusaha itu. Demikian kajian Faisal Basri, dan saya menambahkan untuk membuat suasana menjadi lebih hangat. Sebagai rakyat, kita wajib terus menggelorakan giroh agar kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan yang mencekik rakyat, kebijakan yang tidak adil tidak terjadi di Indonesia, terutama dalam sistem ekonomi kita. Semuanya sekarang sudah kerasukan, dalam tanda kutip, kerasukan setan kali ya, dalam tanda kutip gitu ya. Kenapa? Yang sudah kaya duitnya ratusan triliun pengen lebih banyak lagi.
Yang miskin makin miskin, ketimpangan sosial ekonomi makin terasa di negara kita ini. Semoga Allah ya, menimpakan bala bagi mereka segera. Semoga Allah menguatkan kita semua, dan insya Allah di 2024 akan terpilih presiden yang jujur, yang pro rakyat, yang ingin memajukan rakyatnya, yang ingin mensejahterakan bangsa, rakyat dan bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.